Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga teman Niken hari ini dikaruniai kesehatan olehnya. Dengan Niken Tante Sudarmono di sini mengucapkan terima kasih atas kesediaannya mendengarkan YouTube saya. Kali ini di hari Senin ini saya akan memperkenalkan satu konten baru yang akan selalu diputar di YouTube saya setiap hari Senin mengenai investasi kecantikan. Yaitu apapun yang kita lakukan demi menjaga kecantikan kita untuk jangka waktu yang panjang. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai pijat guasa. Pijat guasa ini adalah pengobatan kuno dari Tiongkok yang digunakan untuk wajah menggunakan suatu alat bentuknya seperti ini. Ya, bisa dari batu jade jadi warna hijau atau seperti saya menggunakan batu kuarsa warna pink ya. Alat ini digunakan nanti seperti zaman kita, sebenarnya kita juga punya pengobatan seperti ini yang sering kita kenal dengan nama kerokan. Cuman ini lebih lembut, lebih halus daripada kerokan. Nah, pijat guasa ini bermanfaat untuk mengencangkan otot-otot di wajah kita, lalu juga untuk mengurangi keriput-keriput atau mencegah keriput-keriput muncul, jadi seperti yang eyeline di bawah eye atau juga smile line ya, lalu juga untuk mencerahkan wajah. Jadi wajah kita karena sering distimulasi dengan menggunakan alat ini mau nggak mau menjadi lebih cerah, lalu juga mencegah sprutten di bintik-bintik pada wajah atau bintik-bintik karena usia ya. Biasanya orang mengatakan ini karena usia nih jadi nggak apa-apa dia banyak sprutten, padahal itu salah satu yang harus kita perbaiki. Juga membantu membersihkan jerawat dan juga untuk mencegah rosacea dan juga masalah-masalah pada kulit muka lainnya ya. Juga bisa dilihat dulu saya punya psoriasis di sini lalu hilang ya. Jadi ini semua menggunakan hanya satu alat ini. Yuk kita mulai. Nah, mungkin ada yang bertanya dulu, kenapa harus pakai alat? Karena dengan alat yang didesain khusus ini bisa menjangkau tempat-tempat yang sulit dikenai, dan kalau pakai tangan kadangkala kita kusuk-kusuk gitu ya, jadi kurang pas. Jadi ini pakai ini nanti semua lini tuh terkena ya. Ada beberapa teknik menggunakan ini. Nah, kali ini saya akan membahas yang scrub atau digosok di muka. Sebelum menggunakannya, saya akan kasih sedikit reminder cara menempelkannya di wajah bukan seperti ini. Ya, tapi agak tidur. Ya, jadi jangan seperti ini tapi agak tidur, ya. Dalam seminggu kita bisa lakukan ini 3-5 kali karena nanti ada banyak tips-tips lain jadi bisa dikombinasikan. Nah, dalam melaksanakannya jika ingin mengurangi racun-racun pada tubuh itu dikerjakan pada pagi hari, dan jika ingin untuk merelaksasi wajah kita itu bisa dilakukan pada malam hari ya. Jadi kita juga lihat kita pengen apa nih saat ini. Nah, sebelum kita melakukan pijat massage ini pada muka kita, jangan lupa beri dulu minyak pada muka kita. Kebetulan saya punya beberapa jenis minyak, yaitu oil hips ya. Oil hips ini untuk gatal, ini bisa dipakai, atau juga bisa pakai cleansing oil. Ya, kebetulan saya punya 3 jenis cleansing oil, di mana untuk acne, untuk anti-aging, atau untuk kulit kering. Kalau yang bertanya, boleh nggak pakai minyak merek lain? Nggak apa-apa, asal bagus untuk muka dan kita cocok ya. Jadi bisa gunakan minyak-minyak lainnya untuk wajah. Nah, sekarang saya akan memberikan muka saya dulu dengan minyak. Ya. Seluruh wajah kena minyak,
agar nanti pada saat kita melakukan pijat guasa tidak tertarik kulitnya, karena kalau tertarik kulitnya akhirnya malah jadi keriput yang tidak kita harapkan. Nah, setelah muka kita udah penuh dengan minyak jadi berkilat-kilat, ini kita lakukan pertama kali sebelum melakukan pijat-pijatnya, pertama kali adalah kita lakukan detox kecil dulu ya, itu kita menguras kelenjar getah bening kita, di mana kelenjar getah bening kita kadang-kala mengeluarkan toksin-toksin. Kita bantu dia untuk mengeluarkan racunnya, yaitu dengan cara kita ambil dulu yang ini ya, yang ini. Nah, kita periksa kelenjar getah bening kita ini dari telinga sebelah sini ya, lalu kita rasakan ada kayak otot jendol ya, ada otot keluar sampai ke tulang belikat ya. Jadi sampai ke tulang belikat kita di sini, lalu kita tarik, ini semua adalah kelenjar getah bening. Yang kita lakukan adalah dari belakang telinga, ingat di dalam kelenjar getah beningnya, kita tekan sedikit agak berputar, jangan terlalu keras, kita tekan agak berputar, lalu turun sepanjang kelenjar getah bening, sampai bawah kita tekan, berputar lagi. Ya, pelan sekali, jangan keras, sangat pelan. Kita putar lagi dari atas, kita putar-putar pelan, kita tarik ke bawah. Kita rasakan ada benjolan nggak atau ada. Kalau ada, itu berarti lagi ada sesuatu di kelenjar getah bening. Nah, lebih sering lagi dilakukan ya. Lalu setelah itu untuk leher kita lakukan di sini yang panjang, arahnya berbeda dengan tadi pengurasan si getah bening, yaitu dengan cara sama, mulai dari tulang belikat, kita dorong ke atas, kita tekan di bagian dagu. Lagi ya, kita dorong, kita tekan ke atas di bagian dagu. Nah, ini bisa dilakukan beberapa kali untuk agar tidak terjadi keriput pada leher. Agak ditekan di atas, tapi pada saat dari bawah ikuti saja. Biasanya suka terasa ada gerunjul-gerunjul. Nah, nanti lama-lama gerunjul-gerunjul itu hilang. Yang berikutnya kita menyamarkan kerutan-kerutan pada dahi. Dari sisi yang ini dilakukan sangat lembut ya. Kita lakukan dengan sangat lembut sampai ke ujung sini. Agak tekan sedikit, gerakan memutar. Lakukan lagi. Ini untuk mengurangi dan mencegah kerutan dini pada dahi kita. Lalu yang berikutnya adalah untuk area mata. Untuk mencerahkan area mata, untuk mengurangi keriput dini yang ada suka muncul di sini, dan juga untuk menghilangkan kegelapan di area mata. Kita lakukan adalah ujungnya sini, dan harus dilakukan sangat lembut ya, ujungnya sini dengan sangat lembut. Kita lakukan di sini. Pertama kali kita tekan sedikit dulu di sini untuk memberikan pijatan akupunturnya. Tekan di sini, lalu kita tarik pelan sekali, jangan sampai kulitnya tertarik. Lalu sudahi dengan menekan di sini. Kita ulangi lagi, tekan dulu di sini, lalu dengan sangat lunak sekali kembali di sini. Nah, bagian bawahnya sama dengan ini. Kita tekan dulu di sini, lalu kita tarik dan tekan lagi di sini. Tekannya berbentuk berputar ya. Jadi dari sini kita tekan berputar, lalu tidurkan guasanya dan kita tarik ke sini. Jangan lupa lakukan untuk sisi satunya. Kita tekan di sini, lalu kita tarik ke sini.
lagi di sini. Lagi kita tekan di sini, lalu kita tarik ke sini dan kita tekan. Yang bawahnya jangan lupakan, tekan di sini, lalu kita tarik, tekan di sini. Kita ulangi, kita tarik, lalu tekan di sini. Kalau trik saya adalah saya biarkan ini diam di tempat. Ya, kita biarkan diam di tempat, lalu muka kita lah yang bergerak. Nah, seperti itu ya. Jadi kadangkala karena kalau kita tarik dengan tangan, kadangkala suka agak terlalu keras. Kecuali kalau yang sudah terbiasa itu nggak apa-apa. Tapi kalau untuk pemula biasanya suka terlalu keras dan itu akhirnya malah jadi kulitnya ketarik-tarik ya. Lalu yang berikutnya adalah mengencangkan pipi kita, mengaktifkan lagi otot-otot di pipi kita dan juga mengurangi smile line. Nah, ini ada 3 cara, yaitu pertama menggunakan ujung yang sini dulu, lalu ada 2 kali menggunakan ujung ini, dan yang ketiga adalah kita sapukan dengan ujung yang luas ini ya. Nah, kita pakai yang ini dulu. Mulai dari sini kita tekan sambil berputar, lalu kita dorong sampai ke pelipis, kita tekan lagi. Nah, ini langkah yang masih yang sama, dorong dan kita tekan lagi. Langkah berikutnya agak ke bawah, cukup sampai di sini. Agak ke bawah, cukup sampai di sini. Yang ketiga, menggunakan tadi ini yang panjang, kita dorong dia, pelan, tarik semua dan dorong sampai ke arah rambut. Kita lakukan lagi, kita tarik semua dan dorong sampai arah rambut. Ya, itu untuk daerah pipi kita. Yang lagi adalah untuk keriput di atas mulut. Kadang-kala mulut kita karena sering melakukan makan atau tindakan-tindakan tertentu dengan mulut, ini muncul keriput-keriput halus. Nah, cara menguranginya adalah dengan ujung yang ini, dari tengah bibir, lalu kita dorong sampai ke ujung bibir. Lagi kita lakukan sampai ke ujung bibir. Nah, ini juga bisa ke kanan dan ke kiri sama. Yang berikutnya adalah untuk mengencangkan area rahang. Kita mulai dengan di sini, dari tengahnya kita dorong ke atas sampai ke depan telinga. Lagi kita dorong sampai ke depan telinga. Kita dorong. Ini bisa dilakukan untuk kiri dan kanan. Yang berikutnya adalah rahang. Karena kadang-kala kita melakukan tindakan makan dan segala macam, jadi rahang kita kurang kencang. Nah, untuk rahang ini pakai yang ini, mulai dari tengah dulu, lalu tarik ke kanan, tarik ke sisi, maksud saya tarik ke arah telinga, lalu beri pijatan lembut di area telinga. Lakukan lagi sampai ke sini, beri pijatan lembut pada area telinga. Setelah melakukan pijat guasa, biasanya muka kita akan terasa lebih hangat, seperti habis berolahraga ringan, atau juga malah ada yang keringetan. Itu juga wajar, karena gimana pun juga otot-otot ini kita aktifkan kembali. Nah, jangan lupa untuk minum, karena untuk mengganti cairan yang keluar, dan juga untuk membantu oksigen-oksigen masuk ke dalam otot-otot yang sudah kita aktifkan ini. Nah, gimana? Mudah kan? Sangat mudah, tidak ada alasan untuk bilang, nanti aja deh. Bisa kita mulai lakukan sekarang demi agar menjaga kulit kita menjadi tetap seperti awet muda ya. Nah, yuk jangan lupa untuk like, untuk subscribe, untuk komen, dan juga untuk share, berbagi ilmu agar banyak orang makin mengetahui ilmu mudah, sehat, dan murah. Be healthy, be beautiful, stronger, and be successful with Mbak Niken. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.